Assalamualaikum dulur-dulur sedayana, kumaha damang. Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah provinsi yang mungkin sering kita lewatin aja, tapi ternyata nyimpen cerita yang luar biasa dalam. Banten. Ini bukan cuma soal kawasan industri atau daerah penyangga Jakarta ya. Ini adalah kisah tentang gerbang strategis Nusantara, jejak sebuah kerajaan maritim yang adidaya, dan benteng terakhir buat salah satu makhluk paling langka di planet ini. Oke, kita mulai perjalanan kita dari pertanyaan ini. Kalau dengar kata Banten, apa sih yang langsung kepikiran di benak kalian? Pelabuhan yang nggak pernah tidur? Atau mungkin bayangan soal masyarakat Baduy yang misterius? Nah, di balik itu semua, ada banyak banget lapisan sejarah, budaya yang hidup, dan alam yang purba. Yuk, kita bedah satu persatu. Oke, perhentian pertama kita di masa sekarang. Di sebuah titik masuk yang modern dan super penting yang nunjukin peran Banten zaman sekarang sebagai pintu gerbang utama di ujung barat Jawa. Nah, ini dia, Pelabuhan Merak. Ini bukan sekedar pelabuhan biasa loh, ini tuh ibaratnya urat nadi nasional. Setiap hari, ribuan orang dan bertonton barang ngalir terus tanpa henti nyebrangin Selat Sunda. Jadi, Merak ini simbol konektivitas modern. Dan kalau kita paham Merak, kita jadi paham gimana Banten, dari dulu sampai sekarang, perannya selalu jadi penghubung yang krusial. Sekarang, dari sibuknya Merak, yuk kita putar balik waktu. Jauh sebelum ada kapal feri modern dan jalan tol. Kita kembali ke sebuah era di mana Batam, begitu dunia kenal namanya, bukan cuma provinsi, tapi sebuah kekuatan maritim global yang disegani banget. Yang gila dari lini masa ini adalah seberapa cepat Banten bisa mencapai puncak kejayaannya. Coba deh kita lihat. Tahun 1527, Maulana Hasanuddin mendirikan kesultanan dengan ngerebut aset paling strategis, pelabuhannya. Terus cuma dalam 50 tahunan, kekuasaannya makin kuat setelah menaklukkan ibu kota kerajaan Sunda. Puncaknya, awal abad ke-17, Banten itu jadi magnet lada dunia. Kapal-kapal dari Portugis, Inggris, Belanda, semua parkir di sini. Sayangnya, persaingan ketat sama kekuatan kolonial, terutama VOC, akhirnya bikin kemerdekaannya runtuh di tahun 1684. Kutipan dari sejarawan Portugis ini udah ngejelasin semuanya. Banten itu bukan pelabuhan ecek-ecek di pinggiran. Dia itu selevel sama raksasa perdagangan kayak Malaka dan Makassar. Jadi intinya gini, Banten dulu itu kota kosmopolitan yang makmur banget dan punya pengaruh global. Tempat di mana seluruh dunia ketemu. Kebayangkan? Tapi cerita Banten itu nggak cuma ditulis sama para sultan dan pedagang Eropa. Kekuatan sejatinya itu justru ada di masyarakatnya, dengan budaya-budaya unik yang bisa bertahan lewatin zaman dan masih bisa kita lihat sampai sekarang. Nah, di jantungnya Banten, hiduplah masyarakat Baduy. Sebuah kebalikan total dari dunia modern kita. Mereka itu kebagi dua. Ada Baduy dalam yang hidup dalam isolasi mutlak. Nggak ada listrik, nggak ada kendaraan, nggak ada HP. Mereka ini penjaga tradisi yang paling murni. Nah, di sekeliling mereka ada Baduy luar yang fungsinya kayak perisai budaya. Mereka masih sangat tradisional, tapi sedikit membuka interaksi sama dunia luar. Ngasih kita celah buat ngintip kehidupan mereka yang luar biasa ini. Oke, kalau Baduy itu jiwa Banten yang tenang dan adem, nah, Debus ini detak jantungnya yang membara. Ini bukan cuma pertunjukan biasa ya. Debus itu lahir dari semangat perlawanan, sebagai cara buat ngebangkitin keberanian ngelawan penjajah. Ini adalah wujud fisik dari kekuatan batin dan keyakinan. Dan atraksinya, jujur, ini di luar nalar. Coba bayangin, nusuk perut pakai tombak tapi nggak luka. Mengiris lengan pakai golok tajam tapi nggak ada cedera. Makan bara api, bahkan disiram air keras yang bisa ngancurin baju, tapi kulitnya tetap utuh. Ini adalah pertunjukan kekebalan ekstrim yang sumbernya dari keyakinan spiritual yang dalam, warisan dari para pejuang tanah Banten. Dari panasnya budaya Debus, kita pindah ke suasana yang tenang di alam liar Banten yang paling purba. Soalnya di sini, di ujung paling barat Pulau Jawa, berdiri sebuah benteng terakhir. Sebuah suaka buat kehidupan yang ada di ambang kepunahan. Coba deh, lihat angka ini. Cuma sekitar 50-60. Udah. Cuma segitu. Itulah perkiraan seluruh populasi badak Jawa yang tersisa di planet bumi. Dan semuanya hidup di satu tempat, di Banten. Angka ini jadi pengingat betapa gentingnya situasi mereka. Dan inilah tempatnya, Taman Nasional Ujung Kulon, sebuah situs warisan dunia UNESCO dan salah satu kawasan konservasi paling penting di dunia. Hutan lebatnya itu jadi benteng pertahanan terakhir buat badak Jawa.
Keberadaan Taman Nasional inilah satu-satunya alasan kenapa kita masih bisa bilang badak Jawa itu belum punah dari muka bumi. Oke, setelah kita menjelajahi masa lalunya yang keren, budayanya yang kaya, dan alamnya yang tak ternilai, yuk kita balik lagi ke abad 21 buat lihat potret Banten di era modern. Nah, inilah Banten yang kita kenal sekarang. Provinsi yang terhitung masih muda, baru dibentuk tahun 2000. Dengan ibu kota di Serang, Banten modern adalah pusat industri dan manufaktur yang krusial banget. Dan disinilah lingkarannya jadi lengkap. Dulu jadi gerbang perdagangan rempah dunia, sekarang Banten berubah jadi gerbang industri dan logistik modern buat Indonesia. Perannya sebagai penghubung itu benar-benar nempel kuat ya. Dari Pelabuhan Merak sampai Kesultanan Banten, dari kearifan Baduy sampai kekuatan Debus, dan benteng terakhir Badak Jawa di ujung kulon, Banten ini emang luar biasa banget. Nah, sekarang giliran kalian. Coba dong absen dulu. Siapa aja nih yang nonton dari Serang, Cilegon, Tangerang, Pandeglang, atau Lebak? Kalian punya pengalaman pribadi atau cerita seru soal Banten nggak? Kita pengen banget denger nih. Tulis di kolom komentar ya. Makasih banyak udah nyimak pembahasan kita kali ini. Kasih like ya kalau kalian suka. Atau dislike juga nggak apa-apa kalau kurang sreg. Tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan pastinya, subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan-pembahasan mendalam kayak gini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.